Ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasa seakan ada bisikan halus yang memanggil dari dalam diri. Bukan suara yang terdengar oleh telinga, tetapi getar yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa. Ia hadir di antara sunyi, di sela lelah, bahkan di tengah keramaian yang tak benar-benar kita pahami. Mungkin selama ini kamu bertanya-tanya, mengapa jalan hidupmu terasa berbeda? Mengapa hatimu sering gelisah tanpa sebab yang jelas? Mengapa ada rasa seolah-olah kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar? Dan tanpa kamu sadari, bisa jadi itu bukan sekadar perasaan. Itu adalah jejak-jejak panjang dari para leluhur yang pernah hidup sebelum kamu, yang kini menemukan jalannya kembali. Melalui dirimu, leluhur tidak selalu hadir dalam wujud yang kasat mata. Mereka hidup dalam nilai, dalam doa yang tak pernah putus, dalam kekuatan yang diwariskan tanpa suara. Ada ilmu yang tidak tertulis di buku, tidak diajarkan di ruang kelas, tetapi mengalir begitu saja, diam-diam lembut namun pasti. Dan ketika waktunya tiba, ilmu itu akan mengingatkan pemiliknya bahwa ia tidak pernah benar-benar sendiri. Jika kamu merasa sering mengalami hal-hal yang tak bisa dijelaskan, jika hatimu mudah tersentuh oleh hal-hal kecil, jika kamu merasa berbeda sejak dulu, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin kamu sedang berjalan di jalur yang memang telah disiapkan. Jalur yang tidak selalu mudah tapi penuh makna. Namun ingat, menjadi jiwa yang terpilih bukan tentang keistimewaan semata. Ini adalah amanah, sebuah tanggung jawab untuk menjaga, memahami, dan meneruskan apa yang telah diwariskan. Bukan untuk disombongkan, tetapi untuk menjadi cahaya sekecil apapun itu bagi diri sendiri dan orang lain. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, semoga siapapun yang membaca atau mendengarkan ini selalu dilapangkan hatinya, dikuatkan langkahnya, dan dijaga dari segala hal yang tidak baik. Semoga setiap pencarianmu dipenuhi petunjuk, setiap kegelisahanmu diganti dengan ketenangan, dan setiap niat baikmu diberi jalan oleh Tuhan yang Maha Mengetahui. Jika memang ini adalah panggilan untukmu, semoga kamu diberi keberanian untuk menerimanya. Bagian 1, panggilan jiwa yang tak terjelaskan. Ada sesuatu yang kadang tidak bisa kita jelaskan dengan kata-kata. Ia hadir tanpa suara, namun terasa begitu nyata. Seperti angin yang tidak terlihat, tetapi mampu menggerakkan dedaunan. Begitulah panggilan jiwa itu bekerja. Ia tidak memaksa, tidak berteriak, namun terus datang. Berulang kali, sampai akhirnya kita mulai bertanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam diriku? Mungkin kamu pernah berada di titik itu, duduk sendiri, menatap kosong, tetapi di dalam dada terasa penuh. Ada kegelisahan yang aneh, bukan karena masalah duniawi, bukan pula karena kekurangan sesuatu. Justru, di saat semuanya terlihat baik-baik saja, perasaan itu tetap ada. Seakan-akan ada sesuatu yang belum kamu temukan, sesuatu yang terus memanggilmu untuk lebih dalam mengenal dirimu sendiri. Panggilan jiwa seringkali tidak datang dalam bentuk yang jelas. Ia bisa hadir melalui mimpi yang terasa begitu nyata, seolah bukan sekadar bunga tidur. Kadang kamu bangun dengan perasaan yang sulit, dijelaskan seperti baru saja diberi pesan, tapi tidak tahu harus menafsirkannya bagaimana. Atau mungkin, kamu sering merasa tertarik pada hal-hal tertentu tanpa alasan yang pasti, sesuatu yang seolah memanggil, meskipun logikamu belum bisa memahami mengapa. Ada juga momen ketika kamu merasa sangat terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Bisa jadi saat kamu melihat langit malam, mendengar suara hujan, atau berada di tempat yang sunyi. Tiba-tiba hatimu terasa tenang tetapi sekaligus dalam, seakan-akan kamu sedang diingatkan bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang terlihat, namun panggilan ini tidak selalu terasa indah. Ada kalanya ia datang dalam bentuk kegelisahan, kebingungan, bahkan kesedihan yang mendalam. Kamu mungkin merasa tidak cocok dengan lingkungan sekitar, merasa berbeda, atau sulit menemukan tempat yang benar-benar pas untuk dirimu. Itu bukan kelemahan. Justru seringkali itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang bergerak, mencari arah yang sebenarnya. Yang menarik, panggilan jiwa tidak pernah benar-benar hilang. Kamu bisa mencoba mengabaikannya, menyibukkan diri dengan berbagai hal, atau meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaan sesaat. Tapi pada akhirnya ia akan kembali, lebih kuat, lebih jelas, dan kadang datang di saat yang tidak kamu duga. Mengapa demikian? Karena panggilan ini bukan berasal dari luar. Ia bukan suara orang lain, bukan pula tuntutan dunia. Ia berasal dari dalam dirimu sendiri, dari bagian terdalam yang menyimpan kebenaran tentang siapa dirimu sebenarnya. Bagi sebagian orang, panggilan ini menjadi awal dari perjalanan yang panjang. Perjalanan untuk mengenal diri, memahami makna hidup, dan menemukan peran yang sebenarnya. Ini bukan perjalanan yang instan. Tidak ada peta yang jelas, tidak ada jaminan bahwa semuanya akan mudah. Tapi satu hal yang pasti, setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat pada dirimu yang sejati.
Dan mungkin disinilah letak keistimewaannya. Tidak semua orang berani mendengarkan panggilan itu. Tidak semua orang mau berhenti sejenak dan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya aku cari? Banyak yang memilih untuk tetap berjalan mengikuti arus, tanpa pernah benar-benar mengenal siapa dirinya. Jika kamu adalah salah satu yang merasakan panggilan ini, jangan takut. Jangan terburu-buru menolaknya hanya karena ia terasa asing. Cobalah untuk mendengarkan perlahan-lahan. Tidak perlu langsung memahami semuanya. Cukup akui bahwa perasaan itu ada dan izinkan dirimu untuk menjelajahinya. Karena bisa jadi, itu adalah awal dari sesuatu yang besar. Sesuatu yang telah lama menunggumu untuk disadari. Bagian 2, jejak leluhur dalam diri. Di balik setiap langkah yang kita ambil hari ini, ada jejak panjang yang telah terbentuk jauh sebelum kita lahir. Kita bukan hanya hasil dari pilihan-pilihan yang kita buat sendiri, tetapi juga dari perjalanan panjang para leluhur yang telah mendahului kita. Seringkali kita mengira bahwa hidup ini sepenuhnya milik kita, bahwa apa yang kita rasakan, bagian secara mikiran dan bagian secara alam, semuanya berdiri sendiri. Padahal jika kita mau melihat lebih dalam, ada begitu banyak hal dalam diri kita yang seolah datang dari jauh. Pernahkah kamu merasa memiliki kecenderungan tertentu yang tidak bisa dijelaskan? Misalnya, ketertarikan pada hal-hal yang bahkan tidak pernah diajarkan secara langsung, atau mungkin kamu memiliki cara berpikir, kebiasaan, atau bahkan kekuatan batin yang terasa alami, seolah sudah ada sejak awal. Itulah salah satu bentuk jejak leluhur dalam diri kita. Leluhur tidak hanya mewariskan fisik atau garis keturunan. Mereka juga mewariskan nilai, cara bertahan hidup, dan bahkan pola pikir yang terbentuk dari pengalaman hidup mereka. Semua itu tersimpan, entah dalam bentuk yang kita sadari atau tidak. Dalam banyak budaya, diyakini bahwa hubungan antara generasi tidak pernah benar-benar terputus. Ada benang halus yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan dalam benang itulah, berbagai warisan, baik yang terlihat maupun yang tidak, diteruskan. Kadang jejak ini muncul dalam bentuk kekuatan. Misalnya, kamu merasa memiliki ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi masalah, meskipun situasinya sulit. Atau kamu memiliki empati yang dalam terhadap orang lain, seolah bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Namun jejak leluhur juga bisa hadir dalam bentuk tantangan. Pola-pola tertentu yang berulang dalam keluarga, kesulitan yang seolah turun-temurun, atau luka batin yang belum sepenuhnya sembuh. Semua itu bisa menjadi bagian dari warisan yang tanpa sadar kita bawa. Disinilah pentingnya kesadaran. Menjadi jiwa terpilih bukan berarti hanya menerima hal-hal yang indah dari leluhur, tetapi juga berani melihat apa yang perlu disembuhkan, diperbaiki, dan diluruskan. Karena dalam banyak kasus, justru generasi sekaranglah yang memiliki kesempatan untuk memutus rantai yang tidak sehat, untuk mengubah arah, dan menciptakan jalan baru yang lebih baik bagi generasi berikutnya. Hubungan dengan leluhur tidak harus selalu dipahami secara mistis. Ia bisa dimaknai sebagai penghargaan terhadap asal-usul, sebagai kesadaran bahwa kita tidak berdiri sendiri, bahwa ada banyak kisah, perjuangan, dan doa yang mengalir dalam diri kita. Ketika kamu mulai menyadari hal ini, cara pandangmu terhadap hidup bisa berubah. Kamu tidak lagi melihat dirimu sebagai individu yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari perjalanan yang lebih besar. Dan mungkin disitulah kamu mulai memahami bahwa apa yang kamu rasakan selama ini bukanlah kebetulan. Namun ingat, warisan itu bukan untuk membebani. Ia bukan sesuatu yang harus membuatmu merasa tertekan. Justru sebaliknya, ia adalah sumber kekuatan. Sesuatu yang bisa membantumu memahami dirimu, menemukan arah, dan menjalani hidup dengan lebih sadar. Jika kamu merasa terhubung dengan ini, cobalah untuk lebih mengenal asal-usulmu. Dengarkan cerita-cerita keluarga, pahami nilai-nilai yang diturunkan, dan ambil pelajaran dari perjalanan mereka. Karena di balik semua itu, ada bagian dari dirimu yang sedang menunggu untuk dikenali. Dan ketika kamu mulai menyadarinya, kamu tidak hanya menemukan siapa dirimu, tetapi juga memahami dari mana kamu berasal, dan kemana kamu akan melangkah. Bagian 3, tanda-tanda spiritual sejak dini. Tidak semua perjalanan jiwa dimulai saat kita dewasa. Bagi sebagian orang, tanda-tanda itu sudah hadir sejak kecil, halus, samar, bahkan sering dianggap sebagai hal biasa. Padahal jika ditelusuri lebih dalam, ada pola yang sebenarnya sudah terbentuk sejak awal kehidupan. Mungkin kamu pernah menjadi anak yang berbeda, bukan dalam arti yang aneh, tetapi dalam cara merasakan dunia. Saat anak-anak lain sibuk bermain tanpa beban, kamu justru sering tenggelam dalam pikiran sendiri. Kamu mudah tersentuh oleh hal-hal kecil, entah itu melihat orang lain sedih, mendengar cerita tertentu, atau bahkan hanya merasakan suasana yang tidak nyaman di suatu tempat. Ada anak-anak yang sejak kecil sudah memiliki kepekaan yang tinggi.
terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka bisa merasakan emosi orang lain tanpa perlu dijelaskan. Mereka tahu kapan seseorang sedang tidak baik-baik saja, bahkan ketika orang tersebut berusaha menyembunyikannya. Kepekaan seperti ini seringkali dianggap sebagai terlalu perasa, padahal sebenarnya itu adalah bentuk kesadaran yang lebih dalam. Selain itu, tanda-tanda juga bisa muncul melalui mimpi. Mimpi yang terasa sangat nyata, penuh simbol, atau bahkan berulang dengan tema yang sama. Bagi sebagian orang, mimpi hanyalah bunga tidur. Namun bagi yang memiliki kepekaan tertentu, mimpi bisa menjadi jendela, tempat di mana pesan-pesan halus muncul tanpa batas logika. Kamu mungkin juga pernah mengalami kejadian yang sulit dijelaskan sejak kecil, seperti merasa tahu sesuatu sebelum itu terjadi, atau merasakan firasat yang ternyata benar. Hal-hal seperti ini seringkali diabaikan karena tidak masuk akal, tetapi jika terjadi berulang, itu bukan sekadar kebetulan. Lingkungan juga berperan besar dalam bagaimana tanda-tanda ini berkembang. Ada yang tumbuh di lingkungan yang mendukung, sehingga kepekaan mereka diasah dan dipahami. Namun tidak sedikit juga yang justru ditekan, dianggap aneh atau diminta untuk menjadi normal. Akibatnya, banyak yang akhirnya menutup diri, berusaha menyesuaikan diri dengan dunia luar, dan perlahan melupakan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Padahal tanda-tanda itu tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya tertidur, dan suatu saat ketika hidup mulai membawa kita pada fase tertentu, menariknya, tanda-tanda spiritual tidak selalu identik dengan hal-hal besar atau luar biasa. Justru seringkali ia hadir dalam bentuk sederhana, seperti ketenangan yang tiba-tiba muncul saat kamu berdoa, atau perasaan damai ketika kamu membantu orang lain. Ada juga momen ketika kamu merasa sangat terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, meskipun tidak bisa menjelaskan apa itu. Semua ini bukan untuk membuatmu merasa berbeda secara berlebihan, apalagi merasa lebih dari orang lain. Justru sebaliknya, ini adalah pengingat bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Dan bagi yang merasakan tanda-tanda ini, mungkin jalan yang ditempuh memang sedikit lebih dalam, lebih sunyi namun penuh makna. Jika kamu mulai menyadari bahwa tanda-tanda itu sudah ada sejak dulu, jangan buru-buru menilainya. Tidak perlu langsung diberi label atau makna yang berat. Cukup akui bahwa pengalaman itu nyata bagimu. Bahwa apa yang kamu rasakan bukanlah sesuatu yang harus diabaikan. Perlahan-lahan kamu bisa mulai memahami pola yang ada. Apa saja yang sering kamu rasakan? Kapan momen itu muncul? Bagaimana pengaruhnya terhadap hidupmu? Dari situ, kamu bisa mulai mengenal dirimu dengan cara yang lebih jujur. Karena pada akhirnya, tanda-tanda ini bukan tujuan akhir. Ia hanyalah petunjuk. Seperti jejak kecil di jalan panjang, yang mengarahkanmu pada sesuatu yang lebih besar, yaitu pemahaman tentang dirimu sendiri. Dan mungkin ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan tersenyum. Menyadari bahwa semua yang kamu alami sejak kecil, ternyata bukan kebetulan. Bagian 4, ujian sebagai gerbang kekuatan. Tidak ada perjalanan yang bermakna tanpa ujian. Ini bukan sekadar kata-kata yang sering kita dengar, tetapi kenyataan yang hampir semua orang rasakan, terutama mereka yang sedang berjalan di jalur yang lebih dalam. Jika kamu merasa hidupmu dipenuhi dengan tantangan, seakan-akan tidak pernah benar-benar mudah. Mungkin kamu pernah bertanya, kenapa harus aku? Pertanyaan itu wajar, bahkan sangat manusiawi, karena tidak semua orang mampu langsung melihat makna di balik kesulitan yang mereka hadapi. Namun ada satu hal yang seringkali baru kita pahami setelah melewati semuanya. Ujian bukan datang untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Bayangkan sebuah batu yang diasah menjadi permata. Prosesnya tidak lembut. Ia harus melalui tekanan, gesekan, bahkan luka. Tetapi justru dari situlah keindahannya muncul. Begitu juga dengan manusia. Kekuatan yang sejati tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari proses yang panjang dan seringkali menyakitkan. Bagi jiwa yang dipersiapkan, ujian bisa datang dalam berbagai bentuk. Kehilangan orang yang dicintai, kegagalan yang berulang, rasa tidak dimengerti oleh lingkungan, atau bahkan pergulatan batin yang tidak terlihat oleh orang lain. Semua itu bisa terasa berat, bahkan melelahkan. Ada fase di mana kamu merasa sendirian, seolah tidak ada yang benar-benar memahami apa yang kamu rasakan. Kamu mencoba menjelaskan, tetapi kata-kata terasa tidak cukup. Kamu ingin dimengerti, tetapi dunia seolah berjalan tanpa peduli. Di titik itu, banyak orang memilih untuk menyerah, menutup diri, berhenti mencoba, atau bahkan kehilangan arah. Tetapi bagi sebagian yang lain justru disitulah titik baliknya terjadi. Karena ketika semua yang bersifat luar mulai runtuh, satu-satunya tempat yang tersisa adalah ke dalam diri. Dan di sanalah perlahan-lahan kekuatan mulai terbentuk. Ujian mengajarkan hal-hal yang tidak bisa dipelajari dari teori. Ia mengajarkan kesabaran, keteguhan, dan keberanian untuk tetap berdiri meskipun keadaan tidak berpihak.
Ia juga mengajarkan tentang melepaskan bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, dan tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki. Lebih dari itu, ujian juga membuka mata kita. Istiqamat melihat mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya ilusi. Ia memisahkan antara yang tulus dan yang hanya sementara. Dan dari situ kita mulai membangun hidup dengan fondasi yang lebih kuat. 6. Penting untuk diingat bahwa tidak semua ujian harus dimaknai secara berlebihan. Tidak semua kesulitan berarti kita dipilih atau memiliki misi besar. Kadang, hidup memang penuh dengan tantangan, dan itu adalah bagian dari proses menjadi manusia yang lebih matang. Yang terpenting adalah bagaimana kita meresponsnya. Apakah kita memilih untuk terus tenggelam dalam kesedihan, atau perlahan bangkit dan mencari makna? Apakah kita membiarkan luka itu menjadi beban, atau justru menjadikannya sumber kekuatan? Tidak ada jawaban yang instan. Setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Ada yang cepat bangkit, ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Dan itu tidak apa-apa. Yang penting jangan berhenti berjalan. Karena di balik setiap ujian yang kamu lewati, ada bagian dari dirimu yang sedang tumbuh. Mungkin tidak langsung terlihat, mungkin tidak langsung terasa. Tetapi suatu saat kamu akan menyadari bahwa kamu sudah tidak lagi sama seperti dulu. Kamu menjadi lebih kuat, lebih tenang, lebih memahami hidup dengan cara yang berbeda. Dan saat kamu melihat ke belakang, kamu akan mengerti bahwa semua yang pernah terasa berat itu ternyata adalah gerbang. Gerbang menuju versi dirimu yang lebih utuh. Jadi jika saat ini kamu sedang berada di tengah ujian, bertahanlah. Tidak perlu terburu-buru mencari jawaban. Cukup jalani satu langkah demi satu langkah. Karena bisa jadi, kamu sedang dibentuk untuk sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Bagian 5, ilmu yang datang tanpa dicari. Ada kalanya pengetahuan tidak datang melalui buku, guru, atau proses belajar yang biasa kita kenal. Ia hadir begitu saja, pelan, tenang, seolah muncul dari dalam diri sendiri. Bukan berarti kita tidak pernah belajar, tetapi ada momen ketika pemahaman itu terasa seperti diingat kembali, bukan dipelajari dari awal. Mungkin kamu pernah merasakannya. Tiba-tiba kamu memahami sesuatu dengan sangat jelas, padahal sebelumnya kamu tidak pernah benar-benar mempelajarinya secara mendalam. Seperti ada titik-titik yang selama ini terpisah, lalu dalam satu momen, semuanya terhubung. Dan kamu hanya bisa terdiam, karena tidak tahu harus menjelaskan bagaimana itu bisa terjadi. Inilah yang sering disebut sebagai ilmu yang datang tanpa dicari. Namun penting untuk dipahami, ini bukan sesuatu yang mistis secara berlebihan, apalagi sesuatu yang membuat seseorang menjadi lebih tinggi dari orang lain. Justru sebaliknya, pengalaman seperti ini biasanya hadir pada mereka yang mulai membuka diri, yang mulai jujur terhadap perasaannya, dan yang berani masuk lebih dalam ke dalam dirinya sendiri. Ilmu seperti ini seringkali muncul dalam keheningan. Saat kamu berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, saat kamu memberi ruang bagi dirimu untuk benar-benar merasakan, disitulah pemahaman mulai tumbuh. Ia tidak datang dengan suara keras, tetapi dengan ketenangan yang dalam. Kadang, ilmu ini hadir melalui pengalaman hidup, dari kegagalan, dari kehilangan, dari luka yang pernah dirasakan. Hal-hal yang dulu terasa menyakitkan, perlahan berubah menjadi pelajaran yang sangat berharga. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Ada juga momen ketika kamu merasa dituntun untuk memahami sesuatu. Misalnya, kamu tanpa sengaja menemukan sebuah tulisan, mendengar percakapan, atau bertemu seseorang yang memberi sudut pandang baru. Seolah semuanya terjadi tepat pada waktunya. Bukan kebetulan, tetapi seperti ada alur yang mengarahkanmu. Namun disinilah kita perlu berhati-hati. Tidak semua yang terasa datang dari dalam harus langsung dipercaya sepenuhnya. Ada perbedaan antara intuisi yang jernih dan pikiran yang dipengaruhi oleh emosi atau keinginan. Karena itu penting untuk tetap menjaga keseimbangan antara perasaan dan logika, antara keyakinan dan kenyataan. Ilmu yang benar tidak akan membuatmu merasa paling benar. Ia justru membuatmu lebih rendah hati. Semakin kamu memahami, semakin kamu sadar bahwa masih banyak hal yang belum kamu ketahui. Dan dari situ muncul rasa ingin terus belajar, bukan untuk membuktikan diri, tetapi untuk memperbaiki diri. Selain itu, ilmu yang datang tanpa dicari juga perlu diuji dalam kehidupan nyata. Apakah ia membawa kebaikan? Apakah ia membuatmu menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih sabar, dan lebih peduli? Jika ya, maka itu adalah tanda bahwa pemahaman itu tumbuh ke arah yang benar. Namun jika sebaliknya, jika ia membuatmu merasa lebih tinggi dari orang lain, merasa paling benar, atau menjauhkanmu dari realitas, maka mungkin ada yang perlu kamu tinjau kembali. Karena pada akhirnya, ilmu bukan tentang seberapa banyak yang kita tahu, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan lebih sadar. Ilmu sejati tidak selalu terlihat, ia tidak selalu bisa dipamerkan, tetapi ia terasa,
dalam cara kita bersikap, dalam cara kita memperlakukan orang lain. Dan jika kamu pernah merasakan bahwa pemahaman itu datang begitu saja, tanpa kamu cari, jangan langsung menolaknya. Terimalah dengan tenang, lalu rawat dengan bijak. Jangan terburu-buru membagikannya, tetapi pahami dulu maknanya dalam hidupmu sendiri. Karena bisa jadi, itu adalah bagian dari warisan yang selama ini tersembunyi, yang kini mulai menemukan jalannya kembali melalui dirimu. Bagian 6. Peran dan tanggung jawab jiwa terpilih. Menjadi jiwa terpilih seringkali terdengar indah, seolah-olah ada keistimewaan tertentu yang membuat seseorang berbeda dari yang lain. Namun jika dipahami lebih dalam, ini bukan tentang keistimewaan, ini tentang tanggung jawab. Karena setiap kesadaran yang lebih dalam, setiap pemahaman yang lebih luas, selalu datang dengan konsekuensi. Bukan untuk membebani tetapi untuk mengarahkan. Jika kamu merasa memiliki kepekaan pemahaman, atau pengalaman yang tidak semua orang rasakan, maka pertanyaannya bukan lagi mengapa aku, tetapi jadi untuk apa semua ini diberikan. Disinilah peran itu mulai terlihat. Peran seorang jiwa terpilih bukan untuk menguasai, bukan untuk terlihat lebih tinggi, dan bukan untuk mencari pengakuan. Justru sebaliknya, peran itu seringkali sunyi. Ia hadir dalam hal-hal kecil, dalam tindakan sederhana yang mungkin tidak dilihat oleh banyak orang, seperti menjadi pendengar yang baik ketika orang lain butuh tempat bercerita, seperti memberi ketenangan di tengah situasi yang kacau, atau seperti tetap bersikap baik meskipun tidak selalu diperlakukan dengan baik. Hal-hal seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Karena dunia tidak selalu membutuhkan orang yang paling pintar atau paling hebat, dunia seringkali membutuhkan orang yang tulus, yang hadir dengan niat baik, dan yang mampu membawa ketenangan bagi orang lain. Namun menjalani peran ini tidak selalu mudah. Ada saat-saat di mana kamu merasa lelah, merasa memberi terlalu banyak, tetapi tidak selalu mendapatkan hal yang sama. Ada juga momen ketika kamu merasa tidak dimengerti, bahkan oleh orang-orang terdekat. Di titik itu, penting untuk mengingat satu hal, kamu juga manusia. Kamu tidak harus selalu kuat, kamu tidak harus selalu menjadi tempat bagi orang lain. Kamu juga berhak untuk beristirahat, untuk menjaga dirimu sendiri, dan untuk mengatakan cukup ketika memang sudah terlalu berat. Menjadi jiwa yang memiliki peran bukan berarti mengorbankan diri sepenuhnya. Justru kamu perlu menjaga keseimbangan. Karena jika kamu kehilangan dirimu sendiri, maka kamu juga akan sulit untuk membantu orang lain. Selain itu, tanggung jawab ini juga berkaitan dengan bagaimana kamu menggunakan apa yang kamu miliki. Apakah kamu menggunakannya untuk kebaikan, atau justru untuk hal-hal yang tidak membawa manfaat? Setiap pilihan kecil yang kamu buat memiliki dampak. Dan semakin kamu sadar akan dirimu, semakin besar pula tanggung jawab itu terasa. Namun jangan melihatnya sebagai beban. Lihatlah ini sebagai kesempatan. Kesempatan untuk hidup dengan lebih bermakna. Kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Dan kesempatan untuk memberi sesuatu, sekecil, apapun itu, yang mungkin bisa berarti besar bagi orang lain. Tidak perlu melakukan hal-hal besar untuk menjalankan peran ini. Justru seringkali, perubahan terbesar datang dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan konsisten. Senyuman yang tulus, kata-kata yang menguatkan, atau sekadar kehadiran yang penuh perhatian, semua itu bisa menjadi bentuk nyata dari peran yang kamu jalani. Dan pada akhirnya, yang terpenting bukanlah bagaimana orang lain melihatmu, tetapi bagaimana kamu menjalani hidupmu dengan jujur, dengan sadar, dan dengan niat yang baik. Karena menjadi terpilih bukan tentang dipandang istimewa, tetapi tentang berani menjalani apa yang sudah dipercayakan dengan sebaik-baiknya. Bagian 7. Hubungan batin dengan leluhur. Ada ikatan yang tidak terlihat namun terasa. Tidak bisa disentuh tetapi nyata dalam getaran batin. Hubungan itu tidak selalu hadir dalam bentuk yang bisa dijelaskan dengan logika, tetapi seringkali terasa dalam momen-momen sunyi, saat hati sedang tenang, atau justru saat jiwa sedang mencari pegangan. Hubungan dengan leluhur bukan sekadar tentang mengetahui siapa mereka, dari mana asal keluarga kita, atau bagaimana silsilah itu tersusun. Lebih dari itu, ada kedekatan yang bersifat batin, sebuah keterhubungan yang tidak selalu membutuhkan kata-kata. Mungkin kamu pernah merasakan saat berdoa tiba-tiba hatimu terasa lebih dalam dari biasanya, seperti ada rasa haru yang datang tanpa sebab. Atau ketika kamu berada di tempat tertentu, tempat yang bahkan belum pernah kamu kunjungi sebelumnya, namun terasa begitu akrab, seolah ada bagian dari dirimu yang sudah mengenal tempat itu sejak lama. Ada juga yang merasakan hubungan ini melalui mimpi. Mimpi tentang sosok yang tidak dikenal tetapi terasa dekat, atau mimpi yang membawa pesan walaupun tidak selalu bisa dipahami secara langsung. Pengalaman seperti ini seringkali membuat kita bertanya-tanya,
Apakah itu hanya bunga tidur, atau ada makna yang lebih dalam di baliknya? Namun penting untuk memahami bahwa tidak semua pengalaman harus langsung dimaknai secara berlebihan. Hubungan batin dengan leluhur tidak harus selalu hadir dalam bentuk yang luar biasa. Justru seringkali ia muncul dalam hal-hal sederhana seperti nilai-nilai yang kita pegang, kebiasaan yang kita jalani, atau cara kita memandang hidup. Setiap keluarga memiliki cerita. Ada perjuangan, ada pengorbanan, ada harapan yang mungkin tidak pernah diucapkan, tetapi tetap hidup dalam perjalanan generasi berikutnya. Dan tanpa kita sadari, semua itu membentuk siapa kita hari ini. Ketika kita mulai menyadari hal ini, muncul rasa yang berbeda. Bukan sekadar bangga atau terikat, tetapi lebih kepada penghargaan bahwa hidup yang kita jalani hari ini tidak berdiri sendiri. Ada banyak doa yang mungkin pernah dipanjatkan, ada harapan yang pernah dititipkan. Saat kamu merasa lemah, merasa kehilangan arah, atau merasa sendirian, kesadaran bahwa kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar bisa memberi ketenangan. Bahwa ada jejak panjang yang mengalir dalam dirimu, jejak yang telah melewati berbagai ujian dan tetap bertahan. Namun, menjaga hubungan ini bukan berarti terikat pada masa lalu secara berlebihan. Kita tetap hidup di masa sekarang dengan pilihan dan tanggung jawab kita sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah menghormati, memahami, dan mengambil pelajaran dari apa yang telah diwariskan. Salah satu cara sederhana untuk menjaga hubungan batin ini adalah dengan doa. Mendoakan leluhur bukan hanya bentuk penghormatan, tetapi juga cara untuk menjaga keterhubungan itu tetap hidup. Dalam doa tidak ada batas ruang dan waktu. Apa yang kita niatkan dengan tulus, akan sampai dengan cara yang tidak selalu bisa kita pahami. Selain itu, kita juga bisa menjaga hubungan ini dengan menjalani hidup yang baik, dengan menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab dan bermanfaat bagi orang lain. Karena pada akhirnya, itulah bentuk nyata dari penghormatan terhadap mereka yang telah mendahului kita. Namun perlu diingat, hubungan ini bukan untuk membuat kita terjebak dalam hal-hal yang tidak sehat. Bukan untuk mencari pembenaran atas sesuatu yang tidak rasional, atau untuk menjauh dari kenyataan. Justru sebaliknya, hubungan ini seharusnya membuat kita lebih membumi, lebih sadar dan lebih bijak dalam menjalani hidup. Jika kamu merasa memiliki kedekatan batin dengan leluhur, jaga itu dengan cara yang sederhana dan tulus. Tidak perlu berlebihan, tidak perlu dipaksakan. Biarkan ia tumbuh secara alami, seiring dengan perjalanan hidupmu. Karena pada akhirnya, hubungan itu bukan tentang seberapa sering kamu merasakannya, tetapi tentang bagaimana ia membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Bagian 8. Menjaga dan meneruskan warisan ilmu. Setiap warisan sekecil apapun memiliki nilai. Apalagi jika warisan itu bukan berupa benda, tetapi berupa ilmu, nilai, dan pemahaman hidup. Hal-hal yang tidak terlihat, tetapi memiliki pengaruh besar dalam perjalanan seseorang. Menjaga warisan ilmu bukanlah hal yang sederhana. Ia bukan sekadar mengingat atau menghafal tetapi memahami. Karena ilmu yang tidak dipahami dengan baik bisa kehilangan maknanya, bahkan bisa disalahgunakan. Jika kamu merasa bahwa ada sesuatu yang diwariskan dalam dirimu, entah itu berupa kepekaan, pemahaman atau nilai tertentu, maka tugas berikutnya adalah menjaganya. Bukan dengan cara yang kaku tetapi dengan kesadaran. Langkah pertama adalah mengenali apa yang sebenarnya kamu miliki. Tidak semua hal yang kita rasakan adalah warisan yang harus diteruskan. Ada yang perlu dipertahankan, ada juga yang perlu diperbaiki. Disinilah pentingnya kebijaksanaan. Tidak semua yang datang dari masa lalu harus dibawa ke masa depan tanpa perubahan. Kita hidup di zaman yang berbeda dengan tantangan yang berbeda pula. Menjaga warisan ilmu juga berarti menjaganya dari kesombongan. Seringkali ketika seseorang merasa memiliki pemahaman yang lebih, tanpa sadar muncul rasa ingin diakui. Ingin dianggap berbeda, ingin dilihat sebagai seseorang yang lebih tahu. Padahal disitulah letak ujian yang sebenarnya. Ilmu yang sejati tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi. Ia justru membuat seseorang lebih rendah hati, karena semakin dalam seseorang memahami, semakin ia sadar bahwa masih banyak hal yang belum ia ketahui. Selain itu, meneruskan warisan ilmu bukan berarti harus selalu mengajarkannya secara langsung. Kadang, cara terbaik untuk meneruskan adalah dengan memberi contoh, dengan menjalani hidup yang selaras dengan nilai-nilai tersebut. Karena apa yang kita lakukan seringkali lebih kuat daripada apa yang kita katakan. Orang mungkin lupa kata-kata, tetapi mereka akan mengingat sikap. Mereka akan mengingat bagaimana kamu membuat mereka merasa, bagaimana kamu bersikap dalam situasi sulit, dan bagaimana kamu tetap teguh pada nilai yang kamu pegang. Namun tidak semua orang akan menerima apa yang kamu bawa. Ada yang mungkin tidak memahami, ada yang meragukan, bahkan ada yang menolak. Dan itu tidak apa-apa. Karena tugasmu bukan memaksa orang lain untuk percaya atau mengikuti.
Tugasmu adalah menjaga apa yang sudah dipercayakan dan membagikannya dengan cara yang tepat kepada mereka yang memang siap untuk menerimanya. Ada juga tanggung jawab untuk memastikan bahwa ilmu itu tidak berhenti di kamu. Setiap generasi memiliki perannya masing-masing. Dan jika kamu berada di titik di mana kamu sudah memahami sesuatu, maka mungkin suatu saat kamu akan menemukan seseorang yang membutuhkan pemahaman itu. Bisa jadi